Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang seputar ilmu dasar modif ya, untuk LED abal maupun LED yang non abal. Ini saya tuliskan dengan gambar maupun ini betul-betul teori ya, teori. Prakteknya Anda harus menghadapi LED seperti ini. Teori yang wajib Anda ketahui, khususnya bagi Anda pemula yang ingin bisa melakukan inovasi, modifikasi dengan pemahaman dasar ini. Jadi ini sangat penting untuk Anda ketahui, khususnya pemula, sebagai langkah awal modifikasi model lampu LED apapun. Mau dibikin seperti apa nanti, ini adalah titik tolaknya. Saya tulis pokok-pokoknya, saya gambarkan. Dan yang pertama adalah temukan dengan cepat kutub positif dan negatif ya, out dari dioda. Jadi ini titik awal modif LED yang pertama, yaitu menemukan positif maupun negatif titik LED. Ya, ini menjadi penting sekali saudara-saudara ya, khususnya bagi Anda yang pemula ya. Yang pertama, ketika kita mau modif itu cari input AC-nya mana, kadang kesulitannya. Kemudian setelah ketemu inputnya AC, misalkan ini di sini sama sini, ini inputan AC. Atau kalau yang belum coplok ya, di sini ini AC. Nah, AC ini keluarnya pasti ke dioda. Nah, bentuk dioda tadi saudara-saudara, itu karena di kamera kecil, itu saya gambarkan di sini seperti ini. Saya zoom seperti ini. Ini bentuk dasar dioda. Di dioda yang ini, rangkaian dasarnya seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, di atasnya itu ada seperti simbol U menghadap kita. Nah, ketika Anda temukan yang di sini sudah simbol U, di sini ada koean kecil gitu ya, di atas dioda itu. Yang sebelah kanan pasti positif, yang sebelah kiri pasti negatif. Nah, titik elko, pemasangan elko di sini ini penambahannya. Titik modifnya dari sini ini kalau kita mau melangsungkan drivernya, positif maupun negatif. Apa nggak bisa di sini? Kalau dari driver dipasang di sini bisa saja, tapi akan berkurang lagi setengah dari sini ini. Harusnya diolah lagi di sini voltasenya, keluarkan lagi. Kalau langsung ke sini, karena output driver itu sudah positif dan negatif, ya bisa langsung, tidak mengurangi. Jadi yang pertama, Anda harus bisa dengan cepat menemukan titik ini ya. Oh, ini inputnya AC. Simbolnya seperti ini, simbolnya seperti ini. Realisasinya nyatanya seperti ini ya. Nah, ini yang pertama. Elko ya di sini titik awal untuk modifikasi apapun ya. Di sini ini. Yang kedua, saudara, temukan dan pahami pengendali, rangkaian pengendali, pengendali arus pada rangkaian itu. Di pengendalinya mana? Pengendalinya di sini saya zoom biar Anda mengetahui. Semua ya, dan pasti ini ya. Semua rangkaian LED rata-rata menggunakan, yang generasi sekarang ini menggunakan IC ini. Nah, di sana ada ini, ada R ini ya. Ada R berapa itu nilainya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini R ini adalah pengendalinya. Di sini saya tuliskan nilainya 13 karena melihatnya dengan kamera lebih mudah tadi. 13 0, inilah yang perlu dimainkan. Ini kalau memainkan R ya saya dekatkan, ketemu ya, kelihatan 13 0. Ini bisa dinaik turunkan, bisa dikasih 10, bisa dikasih 16, tergantung nanti kisaran itu.
hambatan, nilai hambatan yang mempengaruhi arus ya. Ini wajib. Termasuk di apa namanya? Di LED yang bagus ya. Di mata LED yang bagus seperti ini rangkaian ini termasuk LED BM dan BMX, kualitasnya bagus ya, termasuk yang saya anggap paling bagus ya, modelnya seperti ini, LED yang paling bagus itu BM, untuk kualitas BM ya. Ini saya zoom dulu, ini yang dikendalikan 3R90 5R90, ini di paralel. Jadi 3R sama 5R ini paralel, nilainya kurang lebih ini dibagi 2 kurang lebih menjadi 1 sampai 2 ohm kurang lebih. Ini dihitung pakai aplikasi sangat mudah ya. Dihitung pakai rumus juga sangat mudah ya. Pakai rumus harus membagi, yang paling cepat pakai aplikasi tinggal njegur nilai langsung kelihatan. Oh paralel 3, oh paralel 2, langsung ketemu nilainya. Di sini nih, ini adalah resistor pengendali apa namanya? Pengendali arus. Ya, sangat-sangat menentukan ini. Besar kecilnya di sini ini sangat menentukan. Ini Anda harus mengetahui. Nah, ini diodanya. Ini dioda ya. Diodanya di sini ini. Dioda kotaknya di sini ini positif, ini negatif. Logonya itu yang U modelnya di atas itu. Yang kanan positif, yang kiri negatif. Itu yang kedua. Jadi pemahaman yang kedua, menemukan pengendali arus, termasuk nilai-nilai harus Anda ketahui. Ya. Yang ketiga, ini yang juga penting, khususnya di LED abal, pahami pemutusan LED untuk kendali arus. Pemutusan LED untuk mengendalikan arus, seperti mana ya? Pemutusan LED untuk mengendalikan arus. Sebentar, saya carikan contohnya. Ya seperti ini saudara, secara konsepnya ya. Ini dioda, gambarnya nanti saya contohkan di sini. Ini dioda, AC masuk, strom masuk ya ini. Kemudian yang sebelah kanan positif naik seperti ini, LED-nya ya. Kemudian diputuskan di sini ini, LED abal ya modelnya, LED abal beda dengan LED yang kualitas, yang pakai trafo maupun pakai elko. Lalu di tengah-tengah ini diputus ya, putus jalur masuk ke IC, masuk ke IC yang dari plus maupun dari negatif ya, seperti ini. Nah, yang mengendalikan IC ini ada R pengendalinya di sini ini, nilainya 13 sampai 16 ohm, dan kelihatan ya. Jadi rangkaiannya seperti ini saudara, yang paralel maupun yang single satu seri. Ini yang double ini 20 watt ini kan seri, paralel dan seri. Dari diodanya ini naik ke kanan sampai di sini diputus masuk IC sini. Dari jalur main juga masuk ke sini. Ini R pengendalinya. Nilainya berapa ini? 3 ohm. Saya tulis. Kalau didekatkan sama kamera, mudah-mudahan kelihatan 13 ya ini, bukan 3 ohm. 13 ohm. Ya. Semoga kelihatan. Masih harus menunggu. Ya ini sebagai R pengendali, pemutusannya di sini nih, ada gambarnya yang mudah-mudahan kelihatan. Ya. Ternyata sulit untuk fokus ya ini. Ya, itu 13. Untuk memudahkan biasanya menggunakan kamera bukan syuting tapi kamera untuk foto ya, 13 bisa di zoom dan mudah. Kalau nggak punya lensa itu saya melihat R-nya berapa karena mata saya sudah kesulitan terkadang dengan kamera ya seperti ini di zoom kayak gini, tapi bukan yang video loh ya, yang kamera foto itu sangat mudah membaca nilai ya, membaca nilai resistor. Anda untuk membaca terkadang kesulitan bisa di zoom pakai kamera ya. Ini kelihatan itu 13 kosong 130, ini maksudnya 13 ohm. Itu saudara-saudara, ini adalah teori murni yang saya sampaikan sebagai bekalan awal, tidak terasa 10 menit, tidak apa-apa ya. Jadi ini menjadi
pemahaman yang wajib Anda kuasai. Jadi bukan pada elko. Kalau mau mengendalikan arus elko, ada banyak sekali yang tanya, Mas, elko 4 mikro diganti 6 mikro boleh tidak? Boleh ya. Bagus saja. Yang penting voltasenya 400 volt. 400 volt yang di standar AC input ya. Yang di output biasanya nilainya 2,2, juga ada yang 250 volt, enggak apa-apa. Karena di output ini udah biasanya di setting kisaran 150 satu rangkaian outputnya ke bawah, output dari driver yang nempel di sini ini. Jadi untuk mengganti elko, pastikan yang terpenting adalah tidak kebalik kaki-kakinya, tidak tertukar, yang plus dapat positif, yang negatif ya dapat negatif. Kalau terbalik efeknya bisa meletus, bisa rusak. Kemudian untuk mikro bisa variatif. Dari 5,6 atau 6,8 bisa diganti atasnya atau bawahnya ya. Itu barangkali saudara-saudara, mudah-mudahan teori ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan menjadi bekalan Anda untuk melakukan modifikasi LED. Sekali lagi, tanpa memahami ini, pelan-pelan saya jelaskan, Anda akan banyak kesulitan atau hanya mengira-ira tanpa dasar pemahaman ini. Oh, kira-kira seperti ini. Ini wajib Anda pahami, ini wajib Anda mengerti untuk melakukan modifikasi, baik itu LED yang modelnya LED Hanok maupun apapun. Ini sebagai konsep dasar. Sehingga Anda bisa mengalami kemudahan, mudah saja, mau di model bulat, mau di model kotak, mau di model seperti neon memanjang. Itu ketika Anda memahami konsep driver seperti itu akan sangat-sangat mudah. Ini RC kering ya, kalau R ini. Barangkali itu saja teman-teman, tidak terasa 12 menit. Semoga Anda tidak jenuh mendengar ocehan-ocehan saya, karena bidang saya memang hobi dan bidang saya memang elektro, dunia perutak-utikan kayak gini ya, seperti tidak ada habisnya kalau ngomongin kayak gini, tidak ada habisnya. Itu semoga sedikit hal yang saya sampaikan menjadi pemahaman Anda dan menjadi ya bagian dari kebaikan yang pernah saya sampaikan. Itu kalau ada yang kurang jelas silahkan untuk komen, ditanyakan, jangan di WA ya kalau tanya itu, di sini di channel, biar yang lainnya sekali lagi bisa membaca, bisa ikut belajar. Seandainya saya tidur pun ada yang baca, ada yang lihat, tidak harus menunggu saya menjawabnya. Jadi ketika saya ada kegiatan yang lain pun tidak harus menunggu saya, karena sudah ada pertanyaan Anda untuk dijadikan pembelajaran. Itu saja, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk belajar, untuk memahami, dan terpenting adalah dari sesuatu yang Anda pahami ini melahirkan amal, melahirkan kerja yang bisa menghasilkan kemanfaatan, baik itu untuk diri Anda maupun orang-orang yang berinteraksi dengan Anda, menghasilkan sesuatu yang halal untuk menjadi sarana rezeki bagi Anda yang mau belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.